bahas kasus itu memang ada sih. Meow. Nah, teman-teman, gini ya. Makanya kita bermain media sosial tuh kita harus bijak. Apa kan teman-teman lihat, perhatikan nggak sih fenomena belakangan ini banyak yang berkampanye tentang pembuli, katakanlah Nikita Mirzani pembuli, tapi ini kita bukan nggak bermaksud ngomongin orang ya, tapi mereka meniru perbuatan yang tidak baik dengan cara membuli Nikita Mirzani, kemudian membuli pendukungnya, kemudian juga membuli, mengintimidasi di persidangan gitu ya. Jadi aneh rasanya ketika orang kampanye tentang bullying tapi juga melakukan bully gitu. Jadi teman-teman jangan tiru hal-hal seperti itu gitu. Jadi bijak-bijaklah bermedia sosial. Gitu ya teman-teman. Walaupun nih kata si Rapi kan bentuk perlawanan, tapi apakah kita ketika ada hal negatif kita harus mengikuti hal yang negatif? Kan gitu. Tapi kembali lagi kan, setiap orang kan punya strategi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menyukai yang namanya bully. Karena gini, ketika kita menormalisasi yang namanya perbuatan tidak baik, akhirnya kan dari satu kasus melahirkan kasus yang lain gitu. Lu juga suka bully orang, kalau lu memang pantas dibully. Enggak, tapi bulinya bully gimana gitu kan, kita lihat gitu. Sampai bully-bully orang tua yang udah mati kan itu juga nggak wajar bang gitu. Dan gue juga nggak setuju ya ketika teman-teman juga ngebully orang tuanya DRG gitu. Makanya kalau yang tiap live streaming lihat netizen channel, pernah nggak saya ngajarin kalian untuk bully? Ketika kalian bahas-bahas orang tuanya DRG aja, saya selalu nggak suka kan gitu. Coba tulis di kolom komentar, pernah nggak saya ngajarin kalian untuk melakukan bullying? Coba tulis di kolom komentar. Next saksinya masih saksi JP. Gue nggak lihat kak kemarin tuh sidangnya tuh pas mau habis tuh gue kelamaan di saksi dari lab SIG kan. Gue pikir agak boring, gue skip sebentar, total pas balik udah ribut aja, udah selesai sidangnya. Iya Bang Zen, silakan, udah kenyang ya? Gitu. Ini bantu-bantu tap dong, bantu-bantu share lagi nih biar banyak yang nonton. Saya nggak bisa lama. Meow. Maksudnya nah, kalau Doktip saya nggak tahu deh teman-teman, apakah dilakukan pemanggilan ulang. Terus yang kalau owner day itu saya juga kurang tahu ya, apakah hadir atau tidak. Yang pasti nanti hari Kamis ini masih agendanya ini menurut teman-teman ya, saya nggak dengar langsung. Menurut teman-teman saksi dari JPU masih. Halo, selamat datang abangku. Bang, katanya, iya katanya BPOM kan bersedia dipanggil sebagai saksi ahli gitu, siap mengirimkan orangnya ininya ya, stafnya
Kemarin si JPU bilang saksi satu lagi. Oh ya, satu. Nah, nggak tahu saya berapanya teman-teman. Halo Kak Komang, gimana Bali? Lagi hujan kah atau lagi panas? Gitu. Yang pasti gue nggak mau jadi saksi. Malam Baby Shark. Kalau lihat persidangan harusnya Bali hadir ya nih, desak si desak Kak Jero Dewi itu dari Bali juga, Komang dari Bali. Ada beberapa yang suka nonton di sini dari Bali. Kak, kalau TPU pencuci uang kan uangnya 800 juta saya. Hah, maksudnya gimana kok 800 juta? Bukannya yang disita itu 3,4 M ya? Sepertinya sudah ada titik terang kalau Niki akan bebas. Nah, ini apalagi nih Bang Panda. Aduh, saya nggak mau nyebut-nyebut gituan ya teman-teman. Nah, kita jangan bahas yang begitu-begitu. Sisa 800. Klaten, salam dari Klaten. Coba teman-teman absen dulu lah, dari mana aja nih, coba di absen aja dulu dari mana, biar kita tahu nih peminat kasus Nikita Mirzani dari berbagai provinsi dari mana aja. Apa ada yang nonton nih yang dari Singapura, biasanya ada dari Brunei, ada dari dari Brunei, Malaysia biasa ada tuh, Lombok, Pekalongan, Solo, Jogja. Bukan nggak penting, iya, karena keluar konteks teman-teman. Kita ingat kata saya, kita jangan terkecoh dengan drama-drama yang di sekitaran kasus ini gitu. Kasar agak Kareba, Mojokerto, Tegal. Asli mana Ki? Saya tinggalnya di Sulsel, cuman saya bukan asli orang Sulsel, Balikpapan. Ya kita fokus ke kasusnya ya, kita fokus kasusnya. Sentul City, buset, dari Uzbekistan. Serius, dari Uzbek. Kenapa nggak sekalian dari Crimea aja tuh ya? Wilayah konflik. Halo, nih Jurado juga dari Bali nih. Siapa tadi dari Bali? Ada lagi tuh tadi, banyak tuh, BSD, Solo, Horas, Banjarmasin orang mana pian? Bagana di mana pian cil? Oh, ini Batu Ceper ya, Batu Ceper. Berarti kita tetanggaan dulu. Batu Ceper, Saranjana. Orang Banjar gua. Ya, orang Banjar. Kuitan orang Banjar, cuman ulun ganalnya di Jakarta Tangerang. Acil bagana di kota Saranjana mah halapnya lah bagana di Banjar. Kota Saranjana. Jadi nini ulun tuh masih ada di Banjar, di Beruntung Jaya. Nah, ading ulun ada di Gambut. Ding Sanak ada juga di Sungai Lulut. Nah, jadi ulun nih sorangan jauh merantaunya. Kalau di Samarinda ada juga kakak, di Jakarta ada. Itu. Iya Kak, beruntungnya di mana? Apa masih inilah Banjarnya ulun masih kelihatan Banjarnya lah, atau sudah kaku?
Chen, kata-kata malam ini dong. Apa kata-kata malam ini ya? Karena banyak orang Banjar, jadi kata-katanya orang Banjar tuh bungas-bungas, orangnya langkar-langkar, orangnya bengkeng. Banjir bener lah. Nyanyi apa? Aku stay awake just to hear you breathing. Aku stay. Sini ada baby teman-teman di tetangga saya nih. Beruntungnya di mana ya, pinggir jalan Dharma Wangsa. Nanti ya kalau sudah kalau sudah ada, nanti saya pengen buka room untuk karaokean nanti. Nanti kita buka room karaokean. Teman-teman mau nonton nggak? Ntar nggak ada yang mau nonton lagi. Anak gitu, ntar malah nggak ada yang mau nonton lagi. Duet. Suaranya bagus, masa sih? Nih coba teman-teman absen dulu deh, lagunya, kiblatnya lagu apa aja nih, coba tulis di bawah. Coba saya mau ngeriset dulu gitu, jadi biar kita nggak salah jurusan nanti kalau misalnya suatu saat someday saya buka room buat karaokean. Coba koplo perahu layar, aduh. Bang Jali, nggak bisa saya lagu itu pica-pica ya. Saya kibatnya lagu-lagu jadul love song gitu. Klasik rock ya, suka, cuma jadi teman-teman, saya tuh nggak punya kayak yang idola banget tuh nggak. Jadi ada penyanyi itu saya cuma suka satu lagunya, kemudian ada nggak semua rock juga saya suka. Jadi selama lagu itu bisa saya nyanyikan dengan suara saya yang pas-pasan, saya pasti suka. Iya, nostalgia gitu saya nguasain lah, karena dulu almarhum orang tua saya tuh dari kecil muter-muter lagu gitu, jadi saya melekat di benak saya gitu, lagu-lagu orang tua, lagu-lagu opa-opa gitu teman-teman. Lagu-lagu oma-oma gitu. Nah, My Way itu My Way udah lagu andalan ya dulu waktu masih zombie. Ini Lengka. Buset, lu pada ketahuan banget umur lu pada ya. Aduh. Ayo, mau tanya apa lagi?
Ayo tanya-tanya lah, biar nggak salting saya kalau nggak ada pertanyaan. Saksi ahli siapa? Saksi ahli. Nih teman-teman jangan salah paham. Jadi tadi tuh ada yang komentar kan tanya, Bang jadi saksi ahli ya. Saya bilang amin, kan itu kalimat yang positifnya saya aminkan aja. Tapi bukan berarti saya saksi ahli. Belum. Kalau nanti saya dipanggil nanti jadi saksi ahli, saksi ahli apa? Saksi ahli bikin PT. Apa aja nih saksi ahli ini apa live streaming. Itu cuman kalimat positif yang saya aminkan gitu. Mudah-mudahan nanti suatu hari nanti beneran bisa jadi saksi, bisa jadi ahli yang diakuin orang ya, bukan ngaku-ngaku. Habis saksi fakta biasanya. Doktip hari ini tiba di Indo tanggal 7. Oh, belum ngikutin saya update kasus Doktip karena lama beliau nggak nongol kan. Nih masalah rilis BPOM ya teman-teman. Jadi nih kan ada di PT terbaru saya. Jadi saya juga penasaran ya, takutnya kita tersesat oleh informasi. Jadi saya tadi tanya, halo BPOM ya, baru banget hari ini. Jadi saya tanya tadi hari BPOM, kapan sih sebenarnya tepatnya gitu ya dicabut izin edarnya tentang produk Ribeskin. Jadi call center menjawab pencabutan itu dilakukan pada tanggal 2 Februari. Enggak disebut tanggalnya sih, cuman Februari aja, per Februari 2024. Nah, sedangkan pengumumannya itu November 2024 gitu teman-teman. Gitu. Jadi itu menurut saya sah-sah aja ketika ada orang yang membantah. Tapi teman-teman ingat nih ya, ingat tip dari netizen Cendol, ketika kita mengamati isu hukum ya, ada orang yang bersengketa. Jadi ada si A dan si B nih lagi bersengketa secara hukum. Agar teman-teman bisa sangat-sangat objektif, hindari terlalu percaya dengan satu sisi ya. Jadi misalnya nih masalah produk skincare, ya kita lihat dong pengumuman yang diumumkan oleh lembaga berwenang gitu ya. Nah jadi si A bilangnya ini, terus si B bilangnya ini gitu. Jangan langsung percaya, tapi lihatlah ketika BPOM sebagai lembaga instansi yang terkait dan berwenang tentang pengawasan skincare dan makanan, itulah yang teman-teman bisa pegang. Masa penahanan Nikita Mirzani sampai kapan? Coba tadi Mama Aga tuh tahu kalau nggak 25 hari apa 27 tadi katanya. Saya udah nggak ngitung. Meow. Itu ya. Jadi menurut info yang saya terima dari call center BPOM, pencabutan izin edar Ribeskin ya, serum yang berjarum-jarum mikroneedle itu tanggal 2 bulan Februari 2024. Batuk Pak Haji. Malam abangku. Gitu ya teman-teman. Jadi udah nggak simpang siur ya, ingat ya, jadi udah nggak simpang siur ya, tanggal bulan Februari 2024 gitu. Malam juga es dawet pakai duren enak loh, pakai duren pakai nangka. Hey,
Bang, kenapa Bipo masih merilis MC-nya SS, padahal SS sudah nggak jual dari 2 tahun lalu. Gitu. Ya mungkin aja kan ada pengaduan dari masyarakat yang menemukan di pasaran masih dijual bebas gitu ya. Nah, apakah betul itu punya SS atau bukan? Ya kita tidak bisa mengatakan itu benar punya si SS apa bukan. Yang pastikan MC-nya itu udah dirilis sebagai skincare yang mengandung obat keras gitu teman-teman. Gitu. Terus milik siapa MC-nya? Ya teman-teman cari sendiri, kan jejak digital ada siapa yang pernah menjual produk tersebut. Coba kira-kira siapa? Proses persidangan ini kan masih saksi. Setelah selesai saksi-saksi masih ada. Jadi masih sekitar, kayaknya masih bulan ini belum selesai deh menurut saya. Gitu. Belum selesai. Nanti ada pemeriksaan terdakwa, ada saksi ahli, ada penuntutan, ada pledoi. Itu dari pledoi ke putusan tuh biasa 2 minggu ditundanya. Jadi nanti jangan kaget lagi ketika ini ya teman-teman, ketika nanti hari Kamis ini ditunda lagi. Itu bukan diundur-undur, tapi memang setiap agenda persidangan itu dia bertahap satu-satu. Jadi kalau saksi dulu gitu, nggak bisa saksi langsung putus gitu. Ya tuh kata Bang Mayres, kenapa MC masih ditemukan di pasaran? Karena bosnya nggak menarik gitu ya dari reseller gitu ya. Jadi udah dilarang beredar gitu ya. Udah dapat peringatan sebelum dirilis nih ya. Itu tapi selaku produsennya tidak menarik gitu ya. Ibarat kalau otomotif di dunia otomotif itu nggak di recall gitu teman-teman. Jadi udah tahu barangnya bermasalah, misalnya kan kadang kan kayak handphone, mobil kan kalau misalnya ada bermasalah kan di recall kan gitu. Jadi nggak di recall gitu ya bahasanya, biar mudah dicerna. Berarti resellernya yang harus tanggung jawab, bukan bosnya? No. Nih teman-teman, nih ada lagi literasi hukum yang bisa kita serap ya dari fenomena yang sekarang. Jadi jadi misalnya contoh riba skin. Jadi riba skin kan ditarik pada bulan Februari, tapi diumumkannya bulan November 2024. Nah, kan artinya reseller tidak tahu bahwa reseller maupun distributor tidak mengetahui bahwa itu sudah ditarik karena rilisnya aja pada bulan November. Nah, berarti dari periode Februari ke November itu ada potensi masih dijual bebas gitu ya, misalnya gitu ya. Apakah itu dapat melepaskannya dari tanggung jawab hukum? Tidak serta-merta ya. Ingat, dalam hukum itu ada asas yang mengatakan bahwa semua orang itu dianggap tahu hukum ya. Artinya ketika ada regulasi, ketika ada sebuah produk hukum dibuat, artinya kita semua dianggap tahu hukum. Nah, dalam konteks kasus ini baik distributor maupun pengecer atau reseller dan sebagainya, ketika produk itu sudah dikatakan tidak boleh beredar bebas, tapi ternyata beredar bebas, artinya itu ada dugaan penjualan secara ilegal gitu. Loh bang, kan dia nggak sengaja gitu ya, dia nggak sengaja kan, dia nggak tahu. Ingat bahwa niat jahat dalam kejahatan itu ada dua.
Ada dolus kesengajaan dan ada culpa ketidaksengajaan. Jadi ketika orang melakukan sebuah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara tidak sengaja, itu tidak serta-merta dapat membebaskannya dari tanggung jawab hukum. Contohnya orang kecelakaan. Siapa sih yang mau kecelakaan? Tapi ketika dia menyelamatkan nyawa orang lain karena kelalaiannya, misalnya ngantuk, dia tetap dapat dipidana kan, padahal dia nggak sengaja. Nah, begitu juga menurut pemahaman saya tentang skincare yang beredar, misalnya nggak di recall tapi ternyata masih dijual gitu, padahal sudah ditarik, sudah di warning dari BPOM. Gitu. Jadi ketidaktahuan seseorang tentang adanya larangan, ya, ketika larangan tersebut sudah berbentuk sebagai produk hukum yang tertuang dalam